Alexandrina Maria da Costa lahir pada tanggal 30 Maret 1904 di Balazar, sebuah paroki pedesaan Papua de Virgin, Portugal. Ayahnya pergi meninggalkan keluarganya ketika ia masih bayi, dan keluarganya pun hidup dalam kemiskinan. Namun, biarpun hidup dalam kekurangan, ibunya yang saleh tetap membesarkan Alexandrina sesuai dengan ajaran iman Kristiani. Alexandrina tumbuh menjadi seorang anak yang religius, periang, santun, dan disukai semua orang. Namun, kemiskinan membuatnya terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan bekerja di sebuah pertanian saat usianya baru 9 tahun. Ketika berusia 12 tahun, Alexandrina menderita sakit parah akibat infeksi dan hampir meninggal dunia. Dampak dari penyakit tersebut terasa sampai ia dewasa, dan itu pun menjadi tanda awal akan kehendak Tuhan bagi dirinya, yaitu menderita sebagai jiwa yang berkorban. Pada bulan Maret 1918, Alexandrina yang telah berusia 14 tahun mengalami insiden yang mengubah perjalanan hidupnya. Seorang majikannya di pertanian bersama dua pria lainnya berupaya menerobos kamarnya untuk memperkosanya. Demi mempertahankan kemurniannya, Alexandrina melarikan diri dengan melompat dari jendela setinggi 4 meter dari permukaan tanah. Ia terjatuh dan tulang punggungnya pun patah. Ia juga mengalami luka-luka parah. Para dokter yang mengobatinya menyatakan bahwa kondisinya tak dapat disembuhkan dan ia akan mengalami kelumpuhan. Selama tahun-tahun awal kelumpuhannya, Alexandrina berdoa dengan tekun, meminta rahmat kesembuhan. Demi penyembuhannya, Alexandrina bernazar akan menjadi seorang misionaris. Ia juga berjanji untuk membagi-bagikan segala yang ia miliki. Ia memotong rambutnya dan mengenakan pakaian berkabung selama hidupnya. Asal saja ia disembuhkan dari kelumpuhan. Sampai pada usianya 19 tahun, Alexandrina masih bisa menyeret dirinya untuk pergi ke gereja. Sambil membungkuk, dia tetap berdoa. Hal ini yang membuat umat paroki sangatlah takjub akan kekurangannya, namun ia tetap pergi ke gereja dan berdoa. Akan tetapi, kondisinya semakin hari semakin memburuk, hingga gerakan sekecil apapun akan membuatnya sangat kesakitan. Sejak tanggal 14 April 1924 hingga akhir hayatnya, ia tetap lumpuh total dan tetap terbaring di atas pembaringan. Ia beberapa kali berada di ambang maut dan sudah menerima sakramen pengurapan orang sakit. Setelah berapa tahun berlalu, perlahan-lahan Alexandrina dapat melihat bahwa ia menerima panggilan istimewa untuk menjadi kurban bagi Tuhan. Semakin ia memahami panggilan hidup ini, semakin ia berpasrah dan bersuka cita menerimanya. Ia lalu mempersembahkan diri kepada Tuhan bagi jiwa yang berkorban demi pertobatan orang-orang berdosa. Penyerahan dirinya pada semua kehendak Tuhan membuatnya dikaruniai sebagai penampakan Tuhan Yesus dan hati Maria yang tak bernoda. Pada tanggal 20 November 1933, ia menerima penampakan Tuhan Yesus di dalam kamarnya. Sesaat setelah merayakan Misa Kudus bersama pembimbing rohaninya, yaitu Padre Pinho, SC. Saat ini, kamar tersebut telah menjadi tujuan penziarah umat Katolik dari berbagai penjuru dunia. Pada tanggal 6 September 1934, Alexandrina mengalami ekstasi rohani yang luar biasa, di mana suara Kristus yang penuh belas kasih mengundangnya untuk mendekati hatinya yang maha kudus dan ikut ambil bagian dalam dahsyatnya api derita penebusannya. Dalam beberapa ekstasi rohani,
Yesus mempercayakan kepada Alexandrina untuk menyebarluaskan pesan Santa Perawan Maria dari Fatima. Pada suatu pagi, setelah menyambut Komuni Kudus, Alexandrina mengalami ekstasi rohani dan kembali menerima penampakan Yesus yang berkata kepadanya, "Dengan kasih yang engkau miliki bagi bundaku tersuci, katakanlah kepada pembimbing rohanimu bahwa sebagaimana aku meminta Margareta Maria berdevosi kepada Santa Ilahiku, demikianlah aku memintamu untuk mendorong penyerahan dunia kepada hati bundaku yang tak bernoda." Sejak hari itu, Alexandrina mempersembahkan dirinya sebagai kurban demi tercapainya tujuan itu. Pada bulan September 1936, Padre Pino SC menyampaikan hal ini kepada Kardinal Eugenio Pacelli yang kelak menjadi Paus Pius ke-12. Dan 6 tahun kemudian, pada tanggal 31 Oktober 1942, Paus Pius ke-12 mempersembahkan dunia kepada hati Maria yang tak bernoda dengan mempergunakan gelar-gelar seperti diwahyukan kepada Alexandrina, yaitu Ratu Alam Semesta, Ratu Rosario Tersuci, Pengungsian Umat Manusia, Pemenang dalam semua pertempuran Allah. Sejak tanggal 3 Oktober 1938 hingga 27 Maret 1942, Alexandrina mengalami 3 jam sengsara Yesus setiap hari Jumat. Ia menerima rahmat mistik untuk mengalami dalam tubuh dan jiwanya sengsara Kristus di jam-jam terakhir hidupnya. Selama 3 jam ini, kelumpuhannya lenyap. Ia mampu bangun dari tempat tidurnya dan mengalami kembali sengsara Kristus selama 3 jam dalam penderitaan jasmani dan rohani yang luar biasa. Pada tanggal 27 Maret 1942, Alexandrina menerima inedia, yaitu hidup tanpa makanan apapun selain Ekaristi Kudus. Keadaan ini berlangsung selama 13 tahun, 7 bulan, sampai hari kematiannya. Dalam suatu ekstase, Yesus mengatakan kepada Alexandrina, katanya, "Engkau tidak akan menyantap makanan lagi di dunia. Yang akan menjadi makananmu adalah dagingku, dan yang akan menjadi darahmu adalah darah ilahiku. Yang akan menjadi hidupmu adalah hidupku. Engkau menerimanya dariku, bila mana aku mempersatukan hatiku dengan hatimu. Janganlah takut, putriku. Engkau tidak akan disalibkan lagi seperti di masa lalu. Dan sekarang suatu pencobaan baru menantimu yang akan menjadi yang paling menyakitkan dari semuanya. Tetapi pada akhirnya aku akan membawamu ke surga dan Bunda Tersuci akan menemanimu." Pada tahun 1944, Alexandrina bertemu dengan Padre Umberto Pasquali, seorang imam Salesian yang kemudian menjadi pembimbing rohani dan penulis biografinya. Padre Pasquale menanyakan apakah Alexandrina bersedia menerbitkan sebagian dari penderitaannya dan doa-doanya yang tak kunjung henti bagi keselamatan kaum muda. Alexandrina pun segera menyanggupi, dan pada tanggal 26 Februari 1945 ia resmi menjadi anggota Ordo Ketiga Salesian, Salesian Awam. Alexandrina sangat bersuka cita, dan kepada segenap komunitas Salesian, Alexandrina menuliskan pesan. Tulisnya, "Di atas segalanya, jadilah yang terkecil, taat, buta, jangan pernah berdosa, menderita dalam diam. Kasihilah Yesus, kasih
hanya kasih. Sejak awal tahun 1955, kondisi kesehatan Alexandrina semakin memburuk. Pagi-pagi benar pada tanggal 13 Oktober 1955, pada peringatan 30 tahun penampakan terakhir Santa Perawan Maria di Fatima dan mujizat matahari, Alexandrina menerima serangkaian penglihatan akan hati Maria yang tak bernoda. Dengan lembut meyakinkannya, katanya, "Aku akan segera membawamu." Melalui suatu cahaya putih, ia juga mendengar Yesus berkata, katanya, "Engkau termasuk dalam bilangan para kudusku," dan juga suara Bapa yang kekal, katanya, "Inilah putri kita yang terkasih." Menjelang pukul 8 pagi, Alexandrina menyambut komuni kudus, komuninya yang terakhir, dengan kasih dan devosi yang berkorbar. Kemudian, sementara keheningan kamar bergetar dengan sanak saudara, para imam, dan para peziarah yang berdoa, Alexandrina menyampaikan kepada mereka dan kepada segenap umat manusia, katanya, "Janganlah berbuat dosa. Kesenangan hidup ini tidaklah berarti apapun. Sambutlah komuni, berdoalah rosario setiap hari." Ini meringkas semuanya. Tengah hari, ia gemetar karena sukacita. Katanya, "Oh, aku begitu bahagia, begitu bahagia. Sebab akhirnya aku akan segera ke surga." Monsinyur Mendes berlutut di sisi pembaringannya dan memimpin semua yang hadir untuk berdoa bersama. Rasa sakit yang tiada henti menyiksa Alexandrina hingga akhir hidupnya. Menjelang petang, dengan sisa-sisa tenaganya, ia mencium salib dan mendali Santa Maria Bunda berduka cita. Dan ia mengatakan dengan sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar, katanya, "Selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi di surga. Ya, di surga. Aku pergi ke surga sekarang, segera sekarang." Pada tanggal 13 Oktober 1955, pukul 8.29 petang, jiwanya yang kudus kembali ke rumah Bapa. 2 tahun sesudah wafatnya, sebuah kapel kecil dibangun di atas makamnya. Pada tahun 1972, jenazah Alexandrina disemayamkan dalam gereja Katolik Paroki Santa Eulalila di Balazar. Hingga hari ini, pada tanggal 12 Januari 1996, Alexandrina dimaklumkan sebagai venerabilis oleh Paus Santo Yohanes Paulus II. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 April 2004, Alexandrina dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Pesta peringatannya dirayakan sesuai hari kematiannya, yaitu pada tanggal 13 Oktober. Semasa hidupnya, Alexandrina telah menubuatkan bahwa tubuhnya akan menjadi abu tanpa mengalami pembusukan. Dan demikianlah yang terjadi. Saat makamnya dibuka, tidak diketemukan tubuh maupun tulang belulang, hanya abu. Abu sisa-sisa tubuh Alexandrina ini pada kesempatan-kesempatan tertentu memancarkan harum surgawi yang sama yang biasa terpancar dari tubuh Alexandrina semasa hidupnya. Demikian kisah dari Beata Alexandrina. Dari kisah ini ada 2 kutipan ajakan. Yang pertama, di atas segalanya jadilah yang terkecil, taat, buta, jangan pernah berdosa, menderita dalam diam, kasihilah Yesus, hanya kasih. Yang kedua, janganlah berdosa, kesenangan di dalam hidup ini tidak berarti apapun, sambutlah komuni, berdoalah rosario setiap hari. Ini meringkas semuanya. Beata Alexandrina mengajak kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan Yesus, untuk mau berdoa rosario setiap harinya.
dan untuk menjauhkan diri kita dari dosa dan juga dapat memikul salib kita di dalam diam dan penuh kasih di dalam Tuhan. Marilah kita sama-sama mau mengerti apa yang Tuhan mau dan setia agar kita dapat sampai selamat kelak bersama Bapa kita di surga. Terima kasih sudah mampir ke YouTube channel Mata Bajak. Semoga kisah dari Beata Alexandrina ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjalani salib kehidupan kita. Bersama saya, Benedikta, salam sukacita.